kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal? Kenapa tidak Nabi Muhammad SAW yang melakukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Anda dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya yang tentunya bermanfaat buat sahabat Jundu Channel di mana berada. Pada kali ini Anda akan membawakan sebuah kisah yang kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Kenapa tidak Nabi Muhammad SAW yang melakukannya? Untuk itu, sebelum kita melanjutkan kisah ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang ter-up to date. Jangan kemana-mana, tetap di Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwasanya Dajjal atau Al-Masih Ad-Dajjal adalah sosok manusia kafir yang membawa fitnah ujian besar terhadap umat Nabi Muhammad SAW atau umat manusia seluruhnya. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberikan peringatan tentang seseorang manusia pembohong yang matanya sebelah itu. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertuliskan tulisan huruf kaf, fa, dan ra, yang artinya adalah kafir. Sahabat Jundu, saat kemunculan di akhir zaman nanti, Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya yang luar biasa, Masya Allah. Dan tujuannya adalah agar iman umat manusia ini goyah dan menjadi pengikut setianya. Sahabat Jundu, di antara kemampuannya, dia dapat menurunkan hujan dan menghidupkan manusia sesuka hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang. Kemudian apalagi? Dia menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Dahsyat luar biasa. Ini tertera dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian sahabat Jundu, pertanyaannya, mengapa Nabi Isa alaihissalam yang dipilih untuk membunuh Dajjal? Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan pada akhir zaman, diantaranya untuk membunuh Dajjal. Sahabat Jundu, Anda juga pernah dengar dari guru ngajian ini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang disalib tersebut adalah laki-laki yang menyerupai dengan Nabi Isa alaihissalam. Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang artinya, dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 157. Sahabat Jundu, Nabi Allah Isa alaihissalam akan hidup di bumi pada akhir zaman selama 40 tahun. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Beliau akan memberi dua opsi kepada manusia yang masih hidup pada zaman itu: beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW atau diperangi. Nah, dalam kurun waktu 40 tahun itu, 33 tahun itu dilalui dengan huru hara, dan 7 tahunnya itu dalam kedamaian. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela kalian dan menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Jundu, turunnya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang menjungkir balikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Dalam buku Tanda Berakhirnya Dunia, karena Syekh Muhammad Atiyah Muhammad Ali dituliskan bahwasanya dia, Nabi Allah Isa alaihissalam, akan membunuh segala kesesatan, menghancurkan salib, membunuh babi, serta membebaskan pajak. Dan kita meyakini bahwa akan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan detail tempat di mana Nabi Allah Isa alaihissalam diturunkan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Aus bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, Isa putra Maryam turun di Menara Putih di timur Damaskus. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi.
Dalam berbagai literatur, para ulama juga menjelaskan tentang hikmah diturunkan Nabi Allah Isa alaihissalam, bukan Nabi yang lain, adalah untuk menyanggah anggapan orang-orang Yahudi yang mengklaim telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lantas Allah menampakkan kebohongan mereka dan sesungguhnya diturunkan Nabi Allah Isa justru akan membunuh mereka semua. Dan diturunkan Nabi Allah Isa alaihissalam agar dikebumikannya di bumi, maksudnya dimakamkan di bumi. Sebab tidak ada satupun makhluk yang tercipta dari tanah dikebumikan selain bumi. Juga ada yang berpendapat bahwa pada saat Nabi Isa alaihissalam melihat sifat Nabi Muhammad SAW dan umatnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan bagian umat Nabi Muhammad SAW, dan Allah mengabulkan doanya. Di akhir zaman, beliau akan menjadi pembaharu urusan Islam bertepatan dengan keluarnya Dajjal. Maka beliau pun membunuh Dajjal Al-Masih. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan bahwasanya lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa menemukan Dajjal di pintu Lot, kemudian membunuhnya. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, di dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri Nabi Allah Isa alaihissalam. Tidak ada nabi yang hidup di antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi, tidak terlalu pendek, berkulit merah putih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Kemudian untuk ciri-ciri rambutnya, beliau mempunyai rambut kepala seakan-akan menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Jizyah itu pajak ya. Hadis riwayat Abu Daud. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Allah Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, bukan Nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan juga dikatakan sebelumnya kan, bahwasanya jika Nabi Muhammad SAW ada di masa itu, maka beliaulah yang akan menjaga kita semua. Akan tapi Dajjal turun sesudah kematian Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jundu, sebagai tambahan, mengapa Dajjal digelari Al-Masih seperti Nabi Allah Isa alaihissalam juga bergelar Al-Masih? Banyak pertanyaan juga nih, mengapa Dajjal diberi gelar Al-Masih Ad-Dajjal? Gelar yang sama pun juga dilekatkan pada Nabi Isa alaihissalam. Sama-sama Al-Masih nih, ada Al-Masih Dajjal, ada Isa Al-Masih. Dajjal adalah sosok manusia kafir dan pembawa fitnah, ujian terbesar dah bagi manusia. Tidak ada ujian terbesar selain fitnah Dajjal. Dahsyat luar biasa. Lalu apa makna Al-Masih pada Dajjal? Al-Masih secara bahasa berarti menghapus atau pergi mengembara. Kata Al-Masih juga memiliki makna lain tergantung pada kalimat selanjutnya sih. Menurut tafsir Al-Munir, kata Al-Masih berarti keberkahan yang diberikan kepada Nabi atau orang yang meniadakan kezaliman. Itu Al-Masih. Nabi Allah Isa AS memiliki gelar Al-Masih karena Allah SWT mengembalikan kekuasaan bumi yang sebelumnya hilang yang dikuasai oleh Dajjal. Dan ini berdasarkan penafsiran pada Ahlul Kitab. Namun apabila Al-Masih yang dikaitkan oleh Ad-Dajjal, maknanya berbeda dengan Al-Masih yang dikaitkan pada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari Aisyah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW memohon perlindungan dalam salatnya dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Makna Al-Masih yang dikaitkan dengan Dajjal justru memiliki makna yang negatif. Ada sebuah tesis yang pernah Anda baca, itu Dajjal dalam Al-Quran dan hadis. Ibnu Al-Atsir mengungkapkan bahwasanya Dajjal dinamakan Al-Masih karena satu matanya terhapus. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Masih adalah siyahah, yang dari kata dasarnya adalah yasa yasihu siyahatan, artinya berkelana di muka bumi, menjelajah dan berdatangi dari berbagai penjuru bumi. Nabi Isa adalah Nabi yang tidak punya tempat tinggal juga sama. Beliau Nabi Isa juga mengembara dan berdakwah di antara Bani Israel di berbagai penjuru. Pada zaman itu 12 suku Bani Israel telah terpencar karena mengungsi akibat agresi berkali-kali dari Babilonia, Romawi, dan bangsa Persia lainnya yang terhadap Yerusalem. Maka Nabi Isa mendatangi setiap suku dan mendakwahi mereka di tempat permukimnya masing-masing. Sama sama Dajjal. Dajjal juga kayak gitu. Dajjal itu juga gemar mendatangi seluruh penjuru bumi dan mengembara kemana-mana. Ia dikaruniai kemampuan yang luar biasa dan mampu berpindah dengan waktu yang sangat cepat. Ada yang mengatakan bahwasanya kecepatan Dajjal ini sama seperti kecepatan air yang turun dari langit atau air hujan, cepatkan air hujan. Ada yang hanya menceritakan, tapi tujuan Dajjal adalah menimbulkan fitnah dan kerusakan.
Tidak ada tempat yang selamat dari kunjungan kecuali Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah aman dari Al-Masih Ad-Dajjal. Itulah makna Al-Masih pada Dajjal. Karena itu tidak ada nabi yang paling tepat untuk berhadapan dengan Dajjal kecuali Nabi Allah Isa alaihissalam. Seluruh sifat mulia beliau diputerbalikan oleh Dajjal. Nah, maka beliau Nabi Allah Isa alaihissalam adalah pantas diturunkan di akhir zaman untuk membersihkan namanya dan membunuh si pembohong itu, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang ter-up-to-date. Ana Derawi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.